Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Sawal, Stambuk F1 C1 18011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah fermentasi tentang fermentasi keju lunak. Sebagai definisi, fermentasi adalah suatu proses pengubahan suatu substrat dengan bantuan mikroorganisme sehingga diperoleh bahan yang lebih berguna dan dapat dimanfaatkan. Mikroorganisme yang berperan pada dasarnya akan melalui proses metabolisme, sehingga dengan metabolisme tersebut akan terjadi reaksi, baik reaksi kimia maupun biologis. Istilah-istilah dalam fermentasi. Yang pertama, fermentasi submarkultur adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut dalam tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Yang kedua, fermentasi soil side merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Fermentasi anaerob adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Yang keempat, fermentasi mikroaerobolik adalah fermentasi yang pada dasarnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang kelima, fermentasi spontan merupakan fermentasi dalam pembuatannya dilakukan oleh mikroorganisme itu sendiri. Yang keenam, fermentasi tidak spontan, di mana merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Yang ketujuh, kultur bat adalah suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Yang kedelapan, kultur feedbat adalah suatu sistem di mana penambahan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermenter sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Adapun fermentasi yang akan dilakukan di sini adalah fermentasi keju lunak, di mana keju lunak itu merupakan produk yang dihasilkan dari fermentasi susu. Keju lunak ini merupakan salah satu produk susu yang memiliki karakteristik fisik dan kimia spesifik dibandingkan produk susu lainnya, serta berpotensi sebagai probiotik. Beragam jenis pangan di Indonesia memicu berbagai industri untuk mengembangkan produk berbasis susu ini. Pada keju, jenis ini memiliki tekstur yang lembut dan lunak mulai dari bentuk krim maupun bisa dicetak. Keju lunak pada dasarnya memiliki kandungan air tinggi di atas 50%. Keju probiotik ini menggunakan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Bakteri asam laktat yang digunakan adalah Lactococcus lactis. Bakteri probiotik ini berfungsi efektif jika viabilitasnya dapat dipertahankan sampai pada media yang diinginkan. Bakteri probiotik bertanggung jawab melindungi tubuh manusia dari infeksi, terutama sepanjang permukaan mukosa saluran pencernaan. Fermentasi keju lunak merupakan jenis fermentasi anaerob fakultatif karena pada dasarnya jenis fermentasi yang prosesnya memerlukan akan oksigen pada tahap pengubahan glukosa menjadi asam laktat. Selanjutnya tidak memerlukan oksigen pada tahap pembentukan senyawa laktat.
Hal tersebut karena jenis mikroba yang berperan dalam proses fermentasi ini dapat memecah bahan energinya tanpa adanya oksigen. Jadi hanya sebagian bahan energi itu yang dipecah untuk menghasilkan sejumlah air, karbohidrat, dan termaksud asam laktat. Berikut skema proses fermentasi yang diawali dengan raw material atau bahan baku, kemudian fermentasi mikroba atau fermenter mikroba, kemudian dihasilkan produk. Raw material atau bahan baku. Bahan yang akan digunakan sebagai bahan awal yang disediakan dalam proses produksi suatu produk yang disebut dengan bahan baku. Pada proses ini, bahan baku yang dipakai dalam fermentasi adalah bahan baku dari susu. Susu merupakan cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan dari kelenjar susu mamalia. Nutrisinya yang lengkap karena mengandung air 74,4%, protein 5,62%, lemak 69,93%, laktosa 4,60%, kekantalan 10,5 cp, karbohidrat kasein 2,70%, pH berkisaran 4,80, keasaman 0,93%, dan terdiri kandungan lainnya seperti mineral, enzim-enzim, gas, dan vitamin A, C, dan D dalam tubuh dalam senyawa susu. Ciri-ciri susu. Yang pertama, rasa tidak terasa manis, bahkan memiliki rasa sedikit asin atau creamy. Yang kedua, berwarna putih. Yang ketiga, tekstur seharusnya tidak menggumpal walaupun sedikit kental. Yang keempat, beraroma dan kelihatan bersih. Karbohidrat yang terdapat pada susu dapat dijadikan sebagai sumber energi, di mana jenis karbohidrat di sini adalah senyawa laktosa. Senyawa ini membawa rasa manis pada susu, akan tetapi tidak semanis gula tebu yang mempunyai daya larut hanya sekitar 29% pada suhu kamar. Laktosa ini akan mengendap dari larutan sebagai kristal yang keras seperti pasir. Laktosa mudah sekali diragikan oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat yang merupakan ciri khas susu yang diasamkan. Sebelum melalui proses fermentasi terlebih dahulu, susu yang menjadi bahan baku akan melewati proses pasteurisasi, di mana proses ini bertujuan untuk memperoleh susu yang murni yang bebas dari bakteri patogen. Pada proses ini akan dilakukan pemanasan pada suhu 98 derajat Celcius. Kemudian suhu tersebut dipertahankan secara konstan selama 30 detik, kemudian didinginkan kembali sampai suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian produk yang dihasilkan dituang dalam tong aseptik sambil menunggu proses selanjutnya. Fermenter mikroba yang menjadi peran dalam proses fermentasi ini adalah bakteri Lactococcus lactis, di mana memiliki ciri-ciri bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif. Sel Lactococcus lactis merupakan kokus yang berkelompok secara berpasangan dan membentuk rantai pendek dan bergantung pada kondisi pertumbuhan. Tampak berbentuk bulat telur dengan panjang kas 0,5 sampai 1,5 nanometer. Lactococcus lactis tidak menghasilkan spora, tidak motil atau non-motil,
memiliki metabolisme homofermentatif, merupakan anaerobik fakultatif, bentuknya bulat dan selnya berantai, memiliki warna merah keemasan. Substrat. Susu yang menjadi pada dasarnya akan menjadikan substrat yang memicu bakteri Lactobacillus lactis pada suatu media akan tumbuh dengan memperhatikan beberapa faktor pertumbuhan dari bakteri tersebut, diantaranya pH, suhu, kelembapan, oksigen, dan nutrien. Media alternatif yang dapat digunakan adalah media agar, dengan formulasi media ditentukan berdasarkan persyaratan substrat yang memiliki karbon atau nitrogen rasio yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri. Berdasarkan penelitian Fikri DKK 2016, substrat harus pada dasarnya mengandung sumber karbon yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri asam laktat dalam media. Kemudian ditambahkan 5% glukosa dengan rasio nitrogen dan karbon 7,4%. Media pertumbuhan bakteri. Media pengembangan starter harusnya mengandung nutrisi yang sesuai kebutuhan bakteri atau harus memiliki kesamaan dengan media produksi sehingga dapat minimalkan waktu adaptasi dari kultur starter, mengurangi fase lag pada waktu fermentasi. Bakteri asam laktat biasanya ditumbuhkan di dalam media Demen Regos and Sharp atau MRS, yakni media spesifik untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, namun pada skala industri tidak efektif untuk digunakan dikarenakan hanya yang relatif lebih tinggi. Untuk itu dicari media pengganti yang harganya relatif murah, namun mengandung sejumlah nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan kultur starter bakteri asam laktat. Faktor pertumbuhan dapat tumbuh dengan cepat diantaranya digunakan secara komersial dengan produk asam. Dilihat pada suhu, dapat tumbuh pada suhu 30-60 derajat Celcius secara optimum. Proses pertumbuhan bakteri ini adalah aerob fakultatif. Dilihat dari pH yang digunakan kisaran 6 sampai 4 dalam suasana asam. Dilihat dari kelembapannya, pada umumnya bakteri memerlukan kelembapan relatif yang cukup tinggi, kira-kira 85%. Kelembapan relatif dapat didefinisikan sebagai kandungan air yang terdapat di udara. Sedangkan berdasarkan nutrisi, kandungan nutrisi pada susu akan memudahkan pertumbuhan mikroba seperti protein, karbohidrat, serta kalsium dalam susu. Kurva pertumbuhan mikroba. Pada dasarnya, pertumbuhan mikroba dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fase lag. Fase ini mikroba mulai menyesuaikan sel-sel dengan lingkungan, membentuk enzim untuk mengurai. Yang kedua, fase eksponensial. Fase ini mengalami perbanyakan sel dan aktivitas sel meningkat karena pemecahan gula cukup besar. Ketiga, fase stasioner. Fase ini terjadi pertumbuhan mikroba terjadi secara konstan atau tetap. Keempat, fase kematian. Fase ini proses fermentasi yang berlangsung lama sehingga konsentrasi nutrien sebagai makanan mikroba semakin menurun. Media fermentasi. Yang pertama, peremajaan dan perbanyakan kultur. Kultur bakteri stok diinokulasi ke dalam 5 ml media MSB dan
diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam menurut ANI DKK 2020. Kedua, formulasi media untuk pertumbuhan bakteri. Formulasi media ditentukan berdasarkan persyaratan substrat yang memiliki nilai nitrogen dan karbon rasio yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri. Seluruh media diatur tingkat keasamannya pada pH 6,1%. Bakteri Lactobacillus lactis diinokulasi, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pertumbuhan bakteri Lactobacillus lactis diamati pada jam 0, 4, 8, dan 16 jam dengan metode total plate count. Parameter utama yang digunakan untuk menentukan perlakuan terbaik adalah perlakuan media yang memberikan jumlah bakteri Lactobacillus lactis dan total asam tertinggi. Menurut Fitri DKK 2014. Media penumpangan bakteri Lactobacillus lactis. Sejumlah 5 mil isolat bakteri Lactobacillus lactis ditumbuhkan pada 1 mil media MRSB, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-20 jam. Setelah diinkubasi, ditambahkan tepung sesuai dengan tiap perlakuan. Setelah dicampurkan sehingga merata, kemudian dikeringkan dengan freeze dry pada suhu 50 Celcius selama 48 jam hingga kering. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan mikroba Lactobacillus lactis. Yang pertama, keuntungan. Jenis mikroba yang digunakan untuk produksi berbagai olahan dari susu yang memiliki senyawa asam laktat. Yang kedua, sebagai pengobat penyakit manusia. Sedangkan kerugiannya dapat menyebabkan pencemaran. Yang kedua, apabila jenis mikroba ini banyak terdapat dalam suatu produk akan menyebabkan proses pembusukan dengan adanya gangguan dari patogen lain. Prosedur fermentasi keju lunak. Yang pertama, susu. Susu yang digunakan dalam analisis kandungan susunya menggunakan pH meter dan Milk-Coulter meliputi nilai pH, kadar lemak, protein, dan laktosa. Tahap kedua, lakukan kultur bakteri, di mana prosesnya pengaktifan kultur bakteri dalam media, kemudian dilakukan proses sterilisasi, kemudian dilakukan pembentukan kultur dalam media dengan melihat kultur dari induknya. Tahap ketiga, susu yang telah dimurnikan atau telah melalui proses pasteurisasi, susu akan digunakan distandarisasi. Kemudian dilakukan pemurnian. Setelah itu dilakukan fermentasi dari hasil susu pasteurisasi, ditambahkan kultur bakteri asam laktat, dilakukan pembentukan jadi atau retenen, dikoagulasi atau dilakukan penggumpalan, kemudian dilakukan pengolahan dadi, kemudian dilakukan pematangan. Proses metabolisme mikroba. Mikroba akan tumbuh dengan bantuan nutrisi dari susu. Adanya penambahan suhu dan pH pada proses akan membentuk pemicuan metabolisme mikroba. Mikroba akan membentuk suatu koloni pada media sehingga akan memudahkan dalam proses fermentasi. Proses metabolisme mikroba. Kandungan susu yang memiliki senyawa laktosa sebagai sumber nutrisi untuk perkembangbiakan mikroba Lactobacillus lactis, di mana di sini senyawa laktosa akan dipecah terlebih dahulu
atau dirubah dengan bantuan enzim laktase diubah menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, glukosa tersebut diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan ATP. Kemudian, glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan bantuan ATP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 difosfat dirubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan 2PI tambah 2NAD+ dirubah menjadi 1,3 difosfat gliserat. Selanjutnya, 1,3 difosfat gliserat dirubah menjadi 3 fosfat gliserat dengan bantuan ATP. Selanjutnya, 3 fosfat gliserat dirubah menjadi 2 fosfat gliserat dan membutuhkan oksigen. Pada proses tersebut merupakan proses aerob, di mana proses tersebut memerlukan oksigen. Selanjutnya, dari 2 fosfat gliserat akan dirubah menjadi 2 fosfat non-pirufat dengan bantuan 2 ADP akan diubah menjadi pirufat. Selanjutnya, pirufat tersebut dirubah menjadi 2 asam laktat dengan bantuan 2 NADH tambah 2H+. Pada proses tersebut merupakan proses anaerob, di mana pada proses tersebut tidak memerlukan oksigen untuk proses pengubahannya. Proses metabolisme mikroba. Lactobacillus lactis melakukan metabolisme karbohidrat secara homofermentasi dan menghasilkan lactobacillus plus asam laktat dari glukosa sebagai produk akhir yang utama. Asam laktat yang terdapat di dalam kultur dan yang terbentuk selama periode pematangan akan membentuk asam oleh kultur laktat setelah pemotongan, penggumpalan susu, pembentukan pengeluaran whey dari gumpalan tersebut. Setelah itu, pembentukan asam secara cepat oleh kultur laktat dapat mencegah pertumbuhan mikroba kontaminan selama proses pembuatan keju dan pematangan. Jika produksi asam laktat rendah, keju yang dihasilkan akan mengalami kerusakan oleh mikroba kontaminan yang ditandai dengan pembentukan gas, rasa pahit, dan cita rasa yang menyimpang. Selain itu, pH yang rendah akibat pembentukan asam oleh kultur laktat dari keju segar 5,0-5,2 selain membantu menekan mikroba pembusuk, juga mampu menekan bakteri patogen. Dengan demikian dapat mengawetkan produk tersebut. Bakteri pembentukan asam laktis. Di dalam kultur laktat memproduksi enzim proteolitik yang mampu mendegradasi protein keju. Proses ini mampu membantu proses pematangan keju. Dengan keju akan membentuk keras yang mengandung bakteri asam laktat. Dalam jumlah kecil, proses pematangan akan sangat lama. Rancangan reaktor fermentasi. Pada gambar pertama menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan tong keju, di mana tempat tersebut merupakan tempat proses fermentasi. Kemudian pada nomor 2, tempat penyaringan atau
proses penyaringan hasil keju cair yang diperoleh. Kemudian nomor 3 merupakan tangki pencucian, yaitu untuk mencuci hasil keju cair yang telah mengendap. Kemudian nomor 4 penukar panas pelat, di mana pada bagian tersebut akan terbentuk pertukaran panas pada suatu produk. Yang kelima, wadah air untuk proses pencucian. Yang keenam, tempat pengadukan untuk proses pengasingan. Kemudian pada nomor 7, tangki penggantian untuk sterilisasi. Kemudian pada nomor 8, mesin pengisian untuk pencetakan keju. Pada gambar bagian kiri menunjukkan reaktor pertumbuhan mikroba, di mana dalam reaktor tersebut terdapat media, udara, pompa makanan untuk nutrisi mikroba, sistem agitasi untuk proses pengadukan, pompa keluar untuk memompa keluar udara, kemudian sensor untuk mendeteksi mikroba, kemudian jaket termal untuk melapisi media reaktor, kemudian distribusi udara untuk mengatur udara dalam media reaktor tersebut. Skema proses fermentasi keju lunak. Yang pertama, susu yang telah diambil dari mamalia, kemudian dilakukan pasteurisasi untuk diperoleh susu yang murni sehingga bebas dari patogen lain. Selanjutnya dilakukan standarisasi, kemudian ditambahkan fermentasi mikroba, dilakukan koagulasi atau penggumpalan sehingga membentuk dadi, kemudian dilakukan pemotongan atau cutting. Selanjutnya dilakukan pengadukan dan pemasakan. Selanjutnya keju yang diperoleh dibentuk dadi, selanjutnya dimasukkan dalam mesin penggiling untuk dilakukan pengasinan atau penambahan senyawa garam. Selanjutnya dilakukan pencetakan, kemudian proses pencetakan, kemudian dilakukan pematangan sehingga diperoleh keju lunak. Proses fermentasi. Bakteri Lactobacillus lactis mampu menghasilkan asam laktat. Selain itu, bakteri memiliki enzim protease yang bersifat seperti retentan. Menurut Fitri DKK 2014, asam laktat akan membantu pengasaman susu, sedangkan protease berfungsi untuk mengumpulkan kasein susu. Selain asam laktat dan protease, bakteri Lactobacillus lactis mampu menghasilkan lipase yang berfungsi sebagai pemecah lemak yang akan meningkatkan cita rasa keju. Rasa asin pada keju dikarenakan adanya penambahan senyawa garam pada proses pemeraman sehingga dapat bereaksi dengan asam membentuk cita rasa asin dan asam. Produk keju yang mengalami pemeraman dapat merubah keju muda secara perlahan menjadi keju yang matang. Pada proses pemeraman menjadi perubahan cita rasa dan tekstur. Perubahan tersebut disebabkan
adanya pemecahan protein menjadi peptid sederhana dan asam amino pemecahan lemak menjadi asam lemak, dan asam volatile seperti asam asetat, propionat, dan fermentasi laktosa, sitrat, dan bahan organik lainnya menjadi asam, ester, alkohol, cita rasa, diestil, dan komponen lainnya. Pembuatan keju melibatkan proses pengasaman dan pemeraman. Pengasaman susu dilakukan dengan penambahan asam maupun inokulasi mikroba. Pengasaman susu berlangsung dengan asam kurang sesuai untuk pembuatan keju peram, karena selama proses pemeraman tidak terjadi perubahan yang nyata terhadap protein proteolisis, lemak lipolisis dan laktosa. Sedangkan pengasaman dengan menggunakan inokulum dapat mengakibatkan perubahan biokimia meliputi 3 proteolisis, lipolisis, dan fermentasi laktosa. Perubahan proteolisis, lipolisis, dan fermentasi laktosa. Perubahan biokimia dapat mempengaruhi cita rasa dan tekstur. Pemeraman keju dilakukan dengan menyimpan keju selama beberapa waktu dan pada suhu tertentu. Semakin lama pemeraman, semakin kuat cita rasa keju yang terbentuk. Dalam pemeraman keju, suhu pemeraman mempengaruhi terhadap kecepatan aktivitas proteolitik dan produksi asam. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses tersebut tetapi tidak menguntungkan. Pada suhu yang tinggi, produksi asam lebih cepat sehingga timbul cita rasa asam yang kuat, dan penguapan dipercepat sehingga kehilangan air lebih banyak dan pembusukan lebih cepat terjadi. Pada suhu yang rendah, terjadi keseimbangan produksi asam dan aktivitas proteolitik serta penguapan air terhambat. Proses produksi keju lunak. Produksi akan berlangsung pada fase eksponensial menuju fase stasioner, di mana pada fase tersebut akan mulai terbentuk proses perbanyakan produksi sel dari mikroba sehingga adanya kemungkinan akan mempercepat pembentukan produksi. Dalam pemeraman keju, suhu pemeraman mempengaruhi terhadap kecepatan aktivitas proteolitik dan produksi asam. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses tersebut tetapi tidak menguntungkan. Pada suhu tinggi, produksi asam lebih cepat sehingga timbul cita rasa asam yang kuat, dan menguapkan dipercepat sehingga kehilangan air lebih banyak, dan pembusukan lebih cepat terjadi. Pada suhu yang rendah, menjadi keseimbangan produksi asam dan aktivitas proteolitik serta penguapan air lambat. Pada pH yang tinggi, produksi tidak akan terjadi karena pada dasarnya bakteri yang berperan pada proses produksi akan memproduksi pada kisaran pH 4-6 atau dalam suasana asam, atau pada pH optimum 6-7, karena pada pH tersebut akan memproduksi asam laktat dari metabolisme bakteri yang berperan. Produk hasil akhir yang diperoleh pada proses fermentasi susu yang kaya kandungan senyawa organik, yakni asam laktat, dengan bantuan bakteri Lactobacillus lactis akan menghasilkan produk berupa keju lunak. Produk yang dihasilkan berupa produk dari metabolit primer karena diperoleh dari proses perubahan suatu substrat menjadi asam laktat, di mana asam laktat merupakan hasil dari metabolit primer. Metabolit primer itu sendiri adalah senyawa yang berupa produk akhir dalam metabolisme dengan bobot molekul yang kecil dan digunakan sebagai bahan dasar pembangunan makromolekul. Keju yang dihasilkan pada dasarnya memiliki banyak kandungan
kalangan industri maupun dalam masyarakat. Banyaknya tafsiran bahwa kandungan dalam keju dapat mengobati berbagai penyakit pada manusia, terutama pada sistem pencernaan khususnya pada usus. Pemurnian produk. Metode pemurnian dilakukan dengan metode santrifugasi untuk memisahkan filtrah dengan produk berdasarkan fase padat tersuspensi. Produk yang diperoleh selanjutnya diendapkan atau mengeringkan dengan dimasukkan ke dalam alat santrifugasi. Proses pengendapan bertujuan untuk komponen-komponen yang masih ada zat cairnya akan menguap pada saat dilakukan pengeringan. Selanjutnya, peningkatan kemurnian produk dihasilkan karena partikel yang terakumulasi selama pengeringan akan dipisahkan. Selanjutnya, peningkatan intensitas warna. Selanjutnya, inaktivitas enzim. Kemudian sebagai proses sterilisasi keju yang siap dikonsumsi, sehingga dari hasil keju fermentasi tersebut keju lunak yang diperoleh murni dengan ciri-ciri berwarna putih atau kuning pucat, berbentuk padatan, memiliki rasa asam atau asin dikarenakan adanya penambahan asam dan penambahan senyawa garam. Memiliki kadar air paling tinggi sekitar 67%, di mana dapat ditinjau pada bentuknya yang lunak sehingga membuat tekstur keju lebih lunak karena banyaknya kandungan air di dalamnya. Tekstur yang lembut dan lunak dan berbentuk krim serta dapat dicetak. Keju yang dapat dicetak apabila dilakukan pengeringan dalam waktu dan jangka yang panjang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.